Healthy is easy. Terima kasih, kami sudah diterima oleh Dr. Sasmoyo Windito, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan yang bertempat tinggal berlokasi di Saiful Anwar Malang. Dokter, kita bincang-bincang sejenak tentang jantung biar masyarakat itu lebih aware atau lebih gampang menerima keadaan seperti itu. Jadi gimana dokter? Orang kok pada takut sama penyakit jantung itu apa sih yang harus dilakukan orang bila merasa ada keluhan di dada itu dokter? Iya, iya. Jadi saya memulai dari begini, Zawat, senior saya Dr. Harnowo, senior saya, Zawat Idi dan para peserta pendengar yang lain. Jadi spesialisasi jantung itu lengkapnya lah spesialisasi jantung dan pembuluh darah. Ada jantungnya dan ada pembuluh darahnya. Nah, mengenai pertanyaan kenapa ditakuti? Nah, karena nomor satu, kelainan jantung dan pembuluh darah itu pasti sebagian besar masuk ke kondisi kronis menahun. Yang disebut kondisi menahun adalah kondisi di mana seseorang harus mengendalikan terus-menerus pola hidupnya, pola makannya, pola kehidupannya, dan obatnya. Nah, kalau sudah terus-menerus ini artinya si yang bersangkutan kehilangan kebebasannya. Hidupnya akan diatur oleh penyakitnya, tidak bisa bebas lagi. Dan yang menakutkan adalah selalu pertanyaan obatnya bagaimana. Nah, kalau sudah bagaimana itu ada variabel saya bisa tidak membeli obatnya. Kemudian apakah kalau obat saya banyak ini ginjal saya rusak. Nah, begini-begini ini salah satu yang membuat kesan bahwa penyakit jantung itu berat. Tapi pada dasarnya para sejawat senior Dr. Harnowo, jangan sampai sakit. Hindari sakit jantung dengan cara pola makan sehat, pola hidup sehat. Betul. Tentu saja pada saatnya kita menua, pada saatnya kita menjadi sakit-sakitan karena usia. Tapi yang kita cari adalah sehat sampai dengan akhirnya Tuhan memanggil kita. Amin. Memanggil dengan cara yang baik, bukan dengan kesakitan. Seperti itu. Bagaimana supaya sehat ya? Pola makan baik, pola hidup sehat. Berbahagia mengelola stres kehidupan, bahwa dalam kehidupan pasti ada stres. Tapi bagaimana mengelola dengan baik, dan itu artinya kita mesti bermasyarakat dengan baik, tidak bisa sendirian. Lifestyle yang bagus ya. Lifestyle termasuk bersosialisasi, sosialisasi yang baik ya, bukan sosialisasi yang tidak baik. Bisa kemana? Jadi penyakit jantung itu untuk anak-anak sama untuk orang muda, apakah juga khawatir kita para dokter kepada mereka? Soalnya kelihatannya yang sakit jantung ini kan yang sudah tua-tua ini, 50 tahun ke atas. Apakah anak muda dan anak-anak di bawah 12 tahun juga perlu diwaspadai, dokter? Ya, memang ya sesuai dengan data epidemiologi, data dari riset kesehatan dasar senior sejawat itu menunjukkan bahwa makin bertambah usia kita, makin berpotensi kita sakit apapun. Tapi tidak ada besar penyakit ya, karena usia itu pasti kalau bukan stroke, jantung, kanker. Tiga ini yang menghabiskan anggaran BPJS. Paling besar jantung. Habis stroke, kanker juga besar, 3 besar. Ini memang penyakit degenerasi yang mengenai seseorang karena usianya, dan juga mengenai seseorang karena gaya hidupnya dan gaya hidup dan pola makan. Tentang anak, memang dikenal penyakit jantung bawaan, dikenal penyakit jantung bawaan, dan itu dikendalikan oleh ada yayasan sosial namanya Yayasan Jantung Indonesia, cabang Malang Raya, sebenarnya ada di pusat, tapi kemudian kami juga punya cabang termasuk Malang Raya, itu mengelola kelainan-kelainan jantung terutama bawaan. Nah, dan dedikasi kita pada usia produktif, anak usia produktif, dengan harapan kita layani sampai dengan bedah jantung terbuka, dan setelah sembuh memasuki usia produktifnya dengan baik. Memang ada kelainan jantung pada anak, itu ada, tidak banyak tapi ada. Betul. Jadi gini dokter, misalkan si orang tua itu merasa anaknya ini kok ada degup jantung yang nggak normal gitu ya, itu
sebaiknya gimana dokter? Apakah ke Yayasan Jantung Sehat atau kita periksa sesuai dengan BPJS gitu dokter? BPJS Dr. Hanowo sangat besar manfaatnya Dr. Hanowo. Itu Iya. program pemerintah yang sangat sangat baik. Bahwa tidak sempurna, mana yang ada sempurna di kesempatan pertama. Iya. Tapi proses niatnya sudah benar. Ya mari kita kawal dengan baik. Terkait dengan pertanyaan apakah langsung ke Yayasan Jantung Indonesia Iya. atau kepada dokter, silakan kalau saya mengikuti sistem BPJS kepada BPJS, dokter keluarga dulu, karena itu sistem yang benar. Dokter keluarga dulu, misalnya sejawat ID, FKTP. Tentu saja sejawat ID di FKTP akan melakukan pemeriksaan dengan legi artis, prosedurnya benar, akan ketemu tuh kelainan jantungnya. Iya. Barulah kemudian diproses menggunakan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi, yang ada fasilitas untuk penanganan jantung pada anak. Termasuk rumah sakit Saiful Anwar ini punya fasilitas Sudah bisa ya dokter sudah. ya. Dari rumah sakit Saiful Anwar pasti akan ditelusur Dokter Har, ditelusur sampai detail bahwa ketemulah kelainan jantungnya, Apa misalnya gitu ya? X gitu, kelainan Iya. jantung X. Nah, pilihan terapinya apa? Ada. Nah, dalam pilihan terapi ini kita akan bekerja sama dengan BPJS dan dengan Yayasan Jantung Indonesia. Sangat besar manfaatnya BPJS, mengikuti sistem saja. FKTP akan memeriksa, mengolah, sampai Berjenjang. dengan diagnosis ketemu. Di FKTP, tata laksana lebih lanjut jika diperlukan oleh sejawat FKTP bisa dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar untuk telah lebih lanjut. Dan kalau operasi bedah jantung koreksi, kita akan bekerjasama dengan BPJS dan Rumah Sakit Saiful Anwar dan Yayasan Jantung Indonesia cabang Malang Raya dan Yayasan Jantung Indonesia Pusat. Kita banyak dibantu kok. Ada banyak donasi tentang itu selain BPJS. Dokter, jadi sakit jantung ini kan ada 3 besar ini ya, pembuluh darahnya atau kelainan katupnya atau otot jantungnya. Iya. Dari 3 ini apa ini yang dokter yang perlu diwaspadai dokter? Apa semuanya harus diwaspadai atau gimana dokter? Ya, kelainan jantung Dokter Hanowo benar, kelainan jantung bisa pada ototnya, bisa pada sistem pembuluh darahnya. Tapi apa yang harus diwaspadai warga masyarakat terkait dengan kapan seseorang di lingkungan kita curigai mempunyai penyakit jantung. Saya menyarankan kalau nomor 1 tentu saja di lapangan nih, Iya. sambate, keluhannya. Gejalanya ya dokter ya? Sing disambatnya nopo? Keluhannya apa? Keluhannya kalau jantung itu selalu sesak nafas. Sesak. Sesak itu gimana dok? Kan ada sesak-sesak, ada sesak mengi gitu dokter. Apa Sesak dua-duanya napas. aja? Bisa dua-duanya. Sesak Dua-duanya. napasnya ada terlihat sebagai napasnya menggos-menggos dulu. Menggos-menggos ya. Ada yang terlihat tidak menggos-menggos tapi sebagai ketekan tertindih, ampek. Masyarakat juga mengatakan itu ampek itu sebagai sesak. Nah, kita mesti waspada sesak napasnya yang seperti apa. Bisa kita lihat toh menggos-menggos gitu sambil keringat dingin atau ampek, napasnya biasa tapi tampak kesakitan ya. Nomor 2 berdebar, teratap-teratap. Nah, kalau orang Jawa mengatakan teratap-teratap atau berdebar. Berikutnya tentang nyeri dada. Nyeri dada yang jantung itu pasti area. Iya. Seluruh jantung. Kalau film itu kan kelihatan nyeri dada itu Ya, memegang, memegang semuanya. Jadi kalau ada nyeri dada di sini loh, Pak Dokter nyerinya pasti bukan itu, karena dia menunjuk titik, mancing aja. Nyerinya tempuh di Bu, sebelah mana? Kalau dia menunjuk titik, pertanyaan berikutnya adalah di situ atau meluas? Karena kalau itu jantung pasti area seluruhnya. Oh, gitu namanya dokter. Berikutnya adalah bolak-balik semaput. Pingsan ya dokter. Pingsan bolak-balik. Gampang pingsan, sedikit aktivitas pingsan, atau minggu lalu pingsan, minggu ini pingsan. Kok makin sering? Bulan lalu pernah, tapi sekarang kok pingsannya menjadi lebih sering. 2 kali 3 Dan pingsannya itu tidak milih tempat. Jadi kalau pengen pingsan aja. Nggak ada tanda-tanda hitam-hitam apa ngeriang gitu dokter? Langsung hilang kesadaran. Langsung hilang gitu. Langsung hilang kesadaran. Itu kita mesti waspada. Kalau kita melihat, kita waspada. Jadi 4 itu ya, sesak napas, nyeri dada, berdebar, pingsan, yang makin sering. Kemudian kalau terkait dengan anak ya, bayi atau anak, orang tua mesti waspada apakah kehamilan si anak ini waktu hamilnya ibu mempunyai penyulit dalam kehamilannya. Penyulit. Punya gini,
ibu merokok, Hmm. hamil merokok itu bahaya untuk janin. Tidak selalu janinnya cacat, tapi potensi cacatnya ada. Ada. Ibu dengan Tokso gaya gitu? hidup nggak sehat, Oh gitu ya. toksoplasma Mm-mm. yang cell of skin jadi fokus itu. Oh, iya. Kemudian ibu hamil dengan darah tinggi, Oh. ibu hamil dengan kencing manis, dan ibu hamil dengan konsumsi obat-obatan nggak diketahui karena promosi saja barangkali antar kawan, terus ini baik untuk janin terus dikonsumsi. Oh gitu ya. Itu juga berbahaya. Jadi waspada kalau seorang ibu hamil, selama kehamilannya ibu mendapat Konsumsi tambahan. obat-obat jamu herbal yang tidak jelas, mempunyai hipertensi dalam kehamilan, kencing manis dalam kehamilan. Nah, terus yang lain adalah kalau bayi itu dilahirkan nggak segera nangis Oh iya waktu ya. itu, Jadi- atau biru pada saat nangis, menjadi biru, biru itu biru semua, bibirnya biru, lidahnya biru, tangannya jadi ikut biru, terus begitu biru dia diem, begitu birunya hilang nangis lagi, terus biru lagi diem, nah yang begitu itu waspada. Lalu untuk karena jantung dan pembuluh darah, untuk pembuluh darahnya adalah jalan 100 meter nyeri, linu apa geringingan atau linu atau kesemutan, istirahat hilang. Nanti jalan lagi nyeri otot, istirahat hilang. Nah itu gangguan di pembuluh darah itu. Atau bengkak di kaki. Bengkak kaki itu sebagian dari yang di Jantung gitu. pelajari jantung karena terkait dengan pembuluh darah. Itu juga kelainan jantung. Bengkak di kaki itu banyak penyebabnya. Salah satunya adalah varises. Itu bagian dari kelainan yang ditangani oleh Kewaspadaan jantung. jantung ya. Iya. Tapi yang cepat memang yang cepat berbahaya adalah nyeri dada, berdebar, sesak napas, pingsan bolak-balik. Jadi kalau udah ada tanda-tanda gitu harap Konsul. memeriksakan diri Iya. atau konsul ke jantung ya dokter ya. FKTP dulu sesuai FKTP HBPJS. sesuai dengan Ini anu ya. kok Bapak kok bolak-balik semaput dari kebun berkebun, begitu berdiri langsung jatuh. Guring. Begitu jatuh sebentar bangun lagi. Kenapa dok? Nah itu kan ditelusur. Iya, iya dokter. Iya. Nah seperti itu dokter. Oke. Jadi kemudian juga ada ini beberapa orang bilang bahwa penyakit jantung ini penyakit yang terus nggak bisa sembuh. Ini gimana dokter? Apa betul gitu dokter? Kelainan jantung yang bawaan Iya. dokter Iya. itu sepanjang bisa dikoreksi sempurna Jadi baik, akan sembuh total. sembuh Banyak. total ya dokter. Ada banyak pasien kami yang kita kita tangani menggunakan hak BPJS plus donasi Yayasan Jantung Indonesia sembuh sempurna. Untuk Ya, yang memang ada bawaan ya cacat, dokter ya. untuk bawaan. Ya memang ada cacat sih. Iya. Bekas operasinya kan ada Oh jaringan iya parut. nggak apa-apa. Nah, itu Jaringan parut ya. jaringan parut bekas operasi itu sembuh sempurna. Sembuh. Artinya tidak ada obat. Tapi ada kelainan jantung bawaan yang tidak bisa sembuh sempurna, harus obat. Contohnya begini. Ada bilik jantung kita kan bilik dua, serambi dua, kiri kanan ya. Iya. Bisa loh, bilik kirinya enggak ada. Misalnya. Oh. Kelainan cacat bawaan. Nah itu menyebabkan pembuluh darahnya menjadi di bypass langsung, tidak melalui bilik karena biliknya hilang. Nah yang begini-begini minum obat seumur hidup. Harapan hidupnya mau lebih panjang, tapi tidak akan pernah sembuh sempurna. Yang bersangkutan bisa memasuki usia produktif dengan baik. Ada obat yang tetap diminum. Gitu. Yang lain adalah koroner yang paling banyak, itu tidak akan pernah sembuh, tapi terkontrol. Terkontrol ya, kata-katanya adalah terkontrol dokter. Bukan sembuh, artinya ada upaya untuk mengontrol, ada upaya untuk mengendalikan. Caranya pola makan, pola hidup, obat. Oh, itu ya dokter ya. Nah, Jadi Pacu jantung yang anu ya, koroner ini ya dokter yang perlu yang paling diwaspadai. banyak. Setelah itu kelainan jantung yang listriknya abnormal. Pacemaker. Kalau pacemaker sekali dipasang dia sudah sembuh, dia sampai waktunya ganti baterai. 10 tahun kemudian ganti baterai lagi. Iya. Tapi tidak ada obat lagi kalau pacemaker sudah tertanam. Jadi kita memang harus waspada ya, terutama koroner ini kan silent death gitu ya dokter ya. Jadi tahu-tahu nggak ada dengan waktu yang sekian. Sangat cepat. Ini apakah perlu ya masyarakat diajari tentang penanganan pertama untuk penyakit jantung nih dokter? Misalkan pijat jantung dan sebagainya gitu.
ini untuk masyarakat umum ini kan juga kadang-kadang untuk menghubungi tenaga kesehatan kan perlu waktu. Nggak mudah. Apa ada edukasi ke masyarakat untuk jantung tentang pertolongan pertama itu? Iya. Jadi Dokter Harnowo tadi mengatakan tentang pijat jantung. Iya, ya, pijat jantung. Jadi pijat jantung itu sebetulnya ada dua, masuk kepada bantuan hidup dasar, Dokter Har, dan bantuan hidup lanjut atau basic life support dan advanced life support. Basic life support sebetulnya kepada semua warga harus bisa. Bentuk basic life support adalah termasuk pijat jantung luar. Itu memang harus dilatihkan, Dokter. Dilatih terus menerus. Di Perhimpunan Jantung Sejawat itu ada pelatihan berkala. Kami di sini bisa 6 kali setahun. Dapat sertifikat untuk melakukan pelayanan mandiri, basic life support, termasuk advanced life support. Iya, iya. Termasuk itu dilatih melakukan pijat jantung luar secara benar. Ini untuk masyarakat umum atau untuk medis, Dokter? Basic life support itu dibuka untuk masyarakat umum sebetulnya. Oh, basic ya. Kalau advanced life support, karena itu terkait dengan cara memberikan obatnya apa, pemahaman ECG, tidak mungkin untuk masyarakat umum. Tapi basic life support sangat baik kalau masyarakat paham. Memberi napas buatan, bagaimana memberikan napas buatan yang benar, tanpa kita ketularan sakitnya. Betul, apalagi ini musim COVID. Niat kita baik, tapi kalau salah cara kita jadi sakit. Betul. Kemudian membebaskan jalan nafas. Kemudian melakukan sirkulasi pijat jantung luar itu seperti apa? Dilatihkan siapa? Semua warga masyarakat seharusnya, atau setidaknya aparat pemerintah setempat, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, pemadam kebakaran, kemudian pejabat dinas pasar, harusnya bisa. Harusnya bisa, Dokter. Harusnya bisa, karena kalau banyak yang bisa akan lebih mudah menangani di kesempatan pertama, karena serangan bisa di pasar, bisa kolam renang. Dokter, itu kadang-kadang di bandara atau di tempat-tempat keramaian itu ada apa ya, kotak emergency. Iya, AED, Dokter. Itu untuk di Indonesia ini memang sudah dianukan. Itu standar itu. Itu standar. Harusnya ada. AED itu sebenarnya automatic external defibrillator. Jadi kejut listrik eksternal yang otomatis. Seperti kita nonton film itu, di Sesiok ada yang manual oleh SDM, oleh tenaga setempat. Tapi ada yang otomatis. Nah, alat itu harusnya ada di keramaian. Di semua fasilitas umum, tempat-tempat di mana warga berkumpul, ada banyak kerumunan, di situ harus ada AED dan ada yang mengoperasikan. Yang mengoperasikan ini nunggu alat itu atau kita orang awam bisa gitu? Itu bagian dari basic life support. Oh, harusnya bisa, Dokter. Harusnya bisa, tinggal dilatih. Nah, memang melatih inilah yang diperlukan kerjasama dengan institusi-institusi setempat yang kantornya mengumpulkan massa. Pasar itu, dinas pasar itu harus mengumpulkan kepala pasar Blimbing, kepala pasar mana Projen, ditaruh satu aja AED yang bisa diakses sewaktu-waktu oleh petugas jaga untuk dipasang, tinggal masang sebenarnya. Ya, tinggal masang udah lem gitu ya. Ada dilatih sehingga pada saat ada kejadian masangnya gampang, regulino dipasang. Betul. Mesinnya jalan sendiri. Jalan sendiri. Kalau perlu shock ya shock sendiri dia. Bagus. Gampang itu. Cuma ada nggak yang dilatih? Nah, seperti itu. Pasang aja. Mereka mesin akan bekerja sendiri. Iya. Pasang.